Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-asl ar-rabi' fi bayan ma'na al-husn wal jamal. I'lam anna al-mahsusa i'lam anna al-mahbusa fi madiqil khayalati wal mahsusati rubbama yadhunnu annahu la ma'na lil husni wal jamal illa tanasubul khilqah wasikli wa husnil lawni wa kaunil bayadi musharraban bil umrah wa imtidadil qamah ila ghairi dhalik mimma yusafu min jamil syakhsil insan fa innal husnal aghlab ala al-khalqi husnul absar wa aktharul iltifatihim ila suwaril ashkhas fayadunnu anna ma laysa mubsaran wala mutakhayyalan wala mutashakkalan wala mutalawwanan muqaddaran fala yutasawwar husnuh wa idza lam yutasawwar husnuh lam yakun fi idrakihi laddah falam yakun mahbuban wa hadha khata'un zahirun. Pada hari ini kita masih membicarakan masalah penyebab daripada cinta, yaitu cinta itu penyebabnya adalah keelokan yang berada di dalam sesuatu. Maka keelokan itulah yang menyebabkan cinta kita kepada sesuatu tadi. Dan sesuatu itu disebut yang elok. Sedangkan manusia ini pada umumnya menyangka bahwasanya yang elok itu hanya benda-benda yang dapat dilihat oleh mata dan didengar oleh kuping, dirasa oleh lidah, dicium oleh hidung, dan disentuh oleh tangan. Itu kebanyakan daripada sangkaan daripada manusia. Adapun sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu yang tidak sampai kepada sesuatu itu mata kepala dan kuping dan lain-lainnya tadi, seperti keelokan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada juga sebahagian kecil dari manusia yang meyakinkannya. Jadi kepada orang-orang yang hanya keyakinannya itu terhenti atas 5 perkara tadi aja, jelas ia mengingkarkan adanya kelezatan hati kepada sifat keelokan Allah. Paham? Paham? Adapun orang yang sedikit sekali yang tembus pandangannya kepada keelokan Allah, yang tetap keelokan Allah itu berada pada zatnya, akan tetapi walaupun keelokan Allah itu tetap ada pada zatnya, namun
Seluruh makhluk ciptaannya ini ada mengandung kenyataan dari keelokan yang ada pada zatnya itu. Tetapi yang mengetahui ini hanya sedikit. Siapa orangnya? Orang yang mempunyai hati. Hati yang penuh dengan ma'rifat. Dalil illa man alqas sam'a wa huwa syahid. Itu dalilnya. Adapun dalil bahwa manusia ini banyak yang terhenti pandangannya kepada panca indera yang 5 ini aja. Atau disebut dengan kata-kata sekarang, pikiran orang itu hanya terhenti kepada benda, kebendaan, materialisme. Ini yang terbanyak dalilnya dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa qalilum minhum. Ya kan? Dalilnya wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang imannya itu kuat dan amalnya itu banyak. Sholihat itu banyak kita. Dan hamba-hambaku yang betul-betul syukur kepadaku itu sedikit. Diperkuat lagi dengan ayat lain. Wa aktsaruhumul fasiqun wa aktsaruhumul kafirun wa aktsaruhumul zalimun wa aktsaruhum la ya'lamun bal aktsarun nas la yash'urun walakinnahum la yash'urun. Berapa dalil di Quran yang menunjukkan banyak benar manusia yang kebenda-bendaan. Lalu panca inderanya hanya 5. Tidak mempunyai satu panca indera yang betul-betul panca indera yang dinamakan akal atau hati atau nur. Afaman syarahallahu sadrahul Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Jadi namanya orang-orang yang hanya terhenti pandangannya kepada panca indera yang 5, baru orang itu Islam. Belum lagi orang itu mukmin. Belum mukmin lagi. Dalilnya dalam Al-Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakannya manusia ini tidak sampai pandangannya kepada keelokan atau kebesaran Allah. Yang terbanyak itu terdinding dari keelokan dan kebesaran Allah itu hanya pandangannya kepada panca indera yang 5 itu aja. Nah, lalu bahayanya
bagi orang-orang yang banyak ini mengingkarkan adanya sifat jamalullah, keelokan Allah. Sifat jalalullah dia tidak percaya, karena dia itu tidak sampai ke sana. Lalu mengingkarkan. Adapun junjungan kita Rasulullah SAW, beliau khususnya di dalam sembahyang bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Di dalam shalah disitulah kelezatan yang lebih utama yang aku rasakan, karena isi daripada sembahyang itu dari awal mulanya Allahu Akbar sampai Assalamualaikum adalah jalalullah. Untuk mencapai keyakinan bagi jalalullah, atau dengan kata lain kibriyaullah, atau dengan kata lain azamatullah, yang bahasa kitanya kebesaran Allah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Dalilnya yang kedua, Allahu khaliqu kulli syai'in. Dalil ketiga, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalil dalam hadis, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Dalil yang paling pendek, bismillah, bikana makan wa biyakun mayakun. Sebagai keringkasannya, untuk mencapai derajat memandang dan mempercayai, meyakini kebesaran Allah, yaitu memandang bahwa seluruh makhluk ini adalah mati pada hakikatnya. Telah maklum kepada kita setiap orang yang mati tidak mempunyai gerak dan diam. Ya. Jelas gerak dan diam itu adalah timbul dari orang yang bersifat maha agung, maha besar. Lalu dapat disimpulkan bahwa gerak dan diam itu adalah bukti kebesaran Allah. Sedangkan salat ini gerak dan diam. Gerak itu disebut kalau di lidah rukun qauli, kalau di hati rukun qalbi, kalau di anggota rukun fi'li. Diam itu yang disebut tuma'nina. Jelaslah bahwa sembahyang itu isinya hanya azamatullah wa kibriyauhu wa jalaluhu azza wa jalla alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, Rasulullah SAW diberi Allah Ta'ala ma'rifat jalalullah ini lebih daripada yang lain-lain daripada pengikut beliau. Maksud daripada pengikut beliau di sini yaitu orang yang mengenal Allah melewat jalan musyahadah nur Muhammad SAW yang misraiyah pada segala batang tubuh dan roh
sebagaimana misra air dengan tumbuh-tumbuhan, pun pada seluruh sesuatu yang lainnya. Tidak ada sesuatu yang tidak dimisrai oleh Nur Muhammad SAW. Orang yang berjalan di dalam musyahadah Nur Muhammad ini, orang yang mengamalkan, bukan hanya membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengamalkan, bukan hanya membaca inna arsalnaka syahidan. Orang yang mengamalkan, bukan hanya membaca ayat inna arsalna ilaikum rasulan syahidan. Orang yang bukan hanya membaca tapi mengamalkan ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Orang yang bukan membaca aja tapi mengamalkan bahwasanya wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Jadi orang yang ma'rifatnya jalan memusyahadahkan nur ini, inilah orang yang disebut warathatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengwaris Rasulullah. Yang pangkatnya ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Pangkatnya ulama dari umat-umatku ini sama dengan, sejejer dengan nabi-nabi di zaman dahulu. Ada yang sejejer dengan Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, bisa menambahi orang yang sakit keras dengan izin Allah, mengetahui apa yang disimpan orang dengan izin dari Allah. Wa unabbi'ukum bima tadakhiruna fi buyutikum. Paham? Ada ulama dari umat Rasulullah yang sepadan, artinya setingkat dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yaitu jin itu tunduk kepadanya. Kalau rumah itu berjin, sidin menambahinya, jin itu pindah. Ya sidin nyawa pindah aja ke situ. Mau aman rumah itu. Ada yang ke Makkah bulik datang memakai pesawat cuma angin. Hai angin, antarkanlah saya ke Makkah. Ada di Makkah. Saya mau pulang, ada lagi di rumah. Pesawatnya cuma angin. Wali Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asanna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'idzni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabin alim. Ada yang sepadan dengan Nabiullah Daud alaihissalam di bidang suara. Ada yang sepadan dengan Nabi Yusuf alaihissalam di bidang rupa. Ada yang sepadan dengan Nabi Musa alaihissalam di bidang pahlawan. Ada yang sepadan dengan Nabi Isa, tidak punya kediaman, jalan terus. Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Jadi kita kada heran kalau melihat ada keistimewaan daripada ulama-ulama umat Rasulullah, sebab sudah di hadis dicantumkan.
ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Kalau ulama ummati berarti khalifah dari Rasulullah. Yang disebut khalifah Rasulullah orang yang sampai kepada Allah, wasil kepada Allah melewat tarik musyahadah Nur Muhammad SAW. Yang amalan lahirnya adalah sholawat, burdah, maulid, qasidah. Itu amal zahirnya. Batinnya musyahadah Nur Muhammad, zahirnya sholawat, burdah, dalail, qasidah. Inilah yang diterapkan oleh orang ahli Hadramut, baik tarim maupun siwun maupun adan. Rasulullah SAW ada mempunyai keinginan untuk hijrah dari Makkah ke Hadramut. Dikarenakan dua faktor. Pertama, Makkah ini orangnya kasar-kasar, keras-keras. Jadi Rasulullah tidak cocok di sana. Yang kedua, Makkah ini tandus, tidak ada penghasilan. Paham? Manakala Rasulullah SAW itu tadi mencita-cita pindah ke Hadramut, sedangkan Allah Ta'ala menghendaki pindah ke Madinatul Munawwarah atau Yathrib atau Taibah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana usyataqna lak. Itu Yathrib wa Taibah wal Madinah. Karena dua faktor tadi. Di Madinah ini orangnya lemah lembut, menunjukkan hatinya lembut. Dan di Madinah ini subur, banyak penghasilan. Jadi sesuai. Ibu kota itu adalah yang diisi dengan penghuninya yang bersifat lemah lembut, dan ibu kota itu yang semestinya kaya dan raya. Seakan-akan ibu kota itu seorang ayah yang selalu kaya dan raya, sanggup memberi nafkah kepada anak-anak provinsi dan daerah-daerah. Bukan sebaliknya, si ibu kota ini mengambil daripada hasil daerah-daerah karena tandusnya tidak ada penghasilan. Nah, tatkala Rasulullah ada punya cita-cita pindah ke Hadramut tadi, Allah Ta'ala kabulkan juga. Terjadilah di negeri Basrah dan Baghdad satu kelompok yang menamakan Islam, yang menunggangi anak cucu Rasulullah SAW, yang memanfaatkan anak cucunya Rasulullah SAW, yang memperalat anak cucunya Rasulullah SAW, yang disebut golongan Syiah. Maka ada daripada cucu Rasulullah melihat kerusakan agama di Basrah dan di Baghdad, berpikir
ayat Al-Quran, inna ardi wasi'ah fatuhajiru biha, bumiku ini luas, hijrahlah kamu. Beliau orangnya alim, ini amar, hukumnya wajib. Hijrah karena menjaga agama, sesuai apa yang di dalam Zubat, wahiddu dinin thumma nafsin ma nasab wa mithluhu, apa itu, irdun qad wajab. Karena menjaga agama yang murni atau karena menjaga sunni, ahli sunnah wal jamaah, maka berangkatlah beliau. Kurang lebih 10 orang. Yang mengapalainya namanya Ahmad. Ayahnya bernama Isa an-Naqi. Lalu disebut Ahmad al-Muhajir ilallah. Itulah riwayat penyebab Ahmad bin Isa an-Naqi hijrah dari Basrah dan Baghdad ke Hadramut. Adapun beliau hijrah ke Baghdad, ke Hadramut dari Baghdad dan Basrah, persis seperti datunya Rasulullah SAW. Macam apa? Kalau Rasulullah SAW pindah dari kota Makkah ke Madinah, beliau membawa harta yang banyak. Dari harta beliau sendiri Rasulullah, dan dari berian istrinya yang sangat mencintainya, Khadijatul Kubra. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Setelah sampai Rasulullah SAW di kota Madinah, Rasulullah mengutamakan membeli tanah, sehingga tanah-tanah yang dimiliki oleh Yahudi itu semuanya menjadi hak milik Rasulullah. Karena Rasulullah ini punya sahabat, maka sahabat pun mengikut dengan Rasulullah, ikut membeli tanah juga. Baik sahabat yang disebut Muhajirin yang asal dari Makkah maupun Ansar penduduk asli Madinah. Itulah yang disebut walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum yaitu bersama-sama Rasulullah membeli tanah yang milik daripada Yahudi, sehingga Yahudi tidak punya tanah lagi kecuali sedikit sekali yang dinamakan Khaybar. Maka di Khaybar sinilah kumpulan Yahudi. Di Khaybar ini tidak ada satupun muslimnya. Di Thaibah, di Madinah, di Yathrib tidak ada pun satu orang yang non muslim. Dengan adanya perpisahan antara dua kelompok agama ini, maka tidak terjadilah perang agama karena tidak nyampur. Beginilah perjalanan Sayyidi Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah dari Basrah Baghdad ke Hadramut. Beliau membeli tanah di sana. Yang punya tanah di sana siapa? Orang yang anti dengan habaib, orang yang tidak percaya dengan zat Rasulullah. Ini yang punya tanah. Orang yang membilang bahwa Rasulullah itu abtar, artinya tidak punya dzurriyyah. Coba. Maka beliau sampai di sana mengeluarkan emas, beli tanah di sana. Sesudah membeli tanah, lalu beliau mengutamakan membina masjid. Sesudah masjid dibina, beliau di situ mengumpul
daripada teman-temannya yang asalnya menjuali dia tanah tadi. Karena dengan adanya jual beli ini terjadilah kesatuan. Dengan adanya jual beli terjadilah hubungan. Nah, jadi orang-orang yang bekas menjuali beliau tanah ada hubungan dengan beliau. Dan beliau ini memakai hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Dan beliau ini selalu berlaku dengan sifat jama', artinya elok. Lalu orang banyak tertarik. Jadi sesudah masjid didirikan, orang-orang yang asalnya anti kepada habaib ini menjadi percaya. Sudah ramai di sini ibadah, beliau pindah lagi ke satu tempat lain. Beli lagi tanah di sana, bikin lagi di sana masjid, bikin lagi majelis. Isinya membicarakan masalah hadis Jabir. Awwalu ma khalaqallah nur. Isinya mauludan. Isinya kesidahan, burdah dalail. Sudah jadi sini pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Lalu ditulis di dalam ilmu sejarah, walamma hamma Rasulullah SAW an yuhajir ila Hadramut haqqaqallahu ma ahammahu biwujudi Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ila Allah. Faman arada nural Muhammadi fa'alaihi bil Madinah wa man arada sirral Ahmadi fa'alaihi bi Hadramut. Tatkala sampai beliau di Hadramut, ketemu seseorang yang punya tanah, namanya Bashar. Rasulullah sesudah membuat Rasulullah saja. Sayyidina Ahmad bin Muhajir sesudah membuat masjid. Lalu di sana ada orang bernama Bashar, orang Arab, punya sebidang tanah. Wallahu alam berapa hektar. Lalu menghadiahkan, mewakafkan kepada Sayyidi Ahmad untuk dijadikan turbah. Artinya alqah, pekuburan. Jadi pertama masjid, di sampingnya pekuburan. Yang disebut kuburan itu sampai sekarang Bashar. Padahal asalnya Bashar ini adalah yang punya tanah tadi, yang mewakafkan tadi, dijadikan nama kuburan Bashar. Kuburan Bashar artinya kuburan yang tanahnya bekas wakaf daripada si Muhammad, si Anang Bashar ini. Lalu dibagi Bashar ini dengan 4 buncu. Satu buncu dinamakan Zambal, satu buncu Furaid, satu buncu Akdar, satu buncunya adalah Shibam. Shibam dan Akdar, Furaid dan Zambal ini adalah termasuk Bashar tadi. Isinya selain daripada ratusan sahabat Nabi yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orangnya hafaz Quran semuanya, ditipu oleh Yahudi di sana. Katanya Yahudi di sana, saya kekurangan guru Quran. Dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar beberapa puluh orang ke sana untuk mengajar Quran. Setibanya di sana bukan dijadikan guru Quran, tetapi dipanggal, dipotong dia punya leher. Maka banyaklah sahabat Rasulullah yang meninggal di sana, di Zambal. Paham kan? Dan di sana banyak makbad-makbad, yaitu gunung dilobak-lobaki, kemudian
sewaktu malam sesudah Isya masuk ke sana, beribadah sampai subuh. Ma'bad Aulia. Nah, itulah sekilas daripada pembicaraan masalah itu apa Hadramut yang kita sebut di dalam kasidah ala basyari jadat sahaib rahmatil bar ala basyari jadat sahaib rahmatil bar wa hayyahum birawhir ridha rabbi wa basyar. Itu alayallah bin Abdurrahim tadi. Jadi siapa ingin mendapat rahasianya Rasulullah, silahkan ziarah Hadramut. Kita sudah dibicarakan kemarin hari Minggu bahwa ziarah hari Kamis, ziarah itu dua, ada ziarah sir, ada ziarah jahar. Kemudian barang siapa ingin rahasianya Rasulullah, hendaklah ia berhubungan ta'alluq dengan orang-orang Hadramut. Guru yang masyhur pertama, kalau semuanya guru aja, tapi yang masyhur, yang menonjol, ditonjolkan oleh Allah bernama Muhammad bin Ali. Lalu disebut Al-Faqihil Muqaddam, seorang ulama yang paling terkemuka. Nah, padahal semuanya ulama aja, cuma yang menonjolnya Muhammad bin Ali. Ya, yang disebut dalam kasidah itu, ya Faqih ya Muqaddam Sayyidillah ya Muhammad bin Ali ya Allah, kullu qurbah tanjali ya Allah. Itu Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kepada orang yang sering mengirim Fatihah setiap harinya kepada beliau, maka beliau membalas. Sebelum meninggalnya orang yang sering mengirim Fatihah kepada beliau, beliau datang untuk memberi syafaat pada orang yang cinta kepada beliau dengan berhadiah Fatihah. Oleh sebab itu dikarang di dalam ratib-ratib itu, ataskah ratib haddatkah, pasti ada summa ila al-fatihah ila rusina al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulih wa furu'ih. Kemudian sesudah itu entah berapa tahun jaraknya, timbul Al-Faqihut Tsani, orang ulama yang paling menonjol yang kedua, yaitu Sayyidi Abdurrahman As-Saggab bin Maulana Muhammad Maulad Dawilah, yang disebut Al-Faqihut Tsani, Abdurrahman As-Saggab. Menurunkan anak Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar Sakran menurunkan Abdullah Al-Aidarus Al-Akbar. Limadha sumiyal Aidarus bil Aidarus li'annahu ra'isu jami'il awliya'i kullihim. Al-Aidarus madhar al-Qutri
Nah, barang siapa ingin nurnya Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah ia di Madinah. Di Madinah. Jadi sekarang kiblatnya kaum muslimin yang ahli sunnah wal jamaah adalah Hadramaut. Futuh daripada orang ahli Hadramaut, arti futuh itu terbuka hijab, adalah 90% dengan membaca kitab Rosyafat. Rosyafat itu adalah matan. Nah, isinya adalah pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Isinya 90% orang Hadramaut itu dapat foto melewat kitab Rosyafat. Di Indonesia kedada di kitab, di toko-toko buku itu kedada Rosyafat ini. Lalu disyarahkan oleh Basudan, Ahmad Basudan, tulis tangan. Nah, itu tulis tangan, makhtut bil ya, artinya ghairu matbu, ada di kitab. Lalu ada orang yang mau minta supaya dikitab. Ittifaq ahli karim bahwasanya man arada ayyaktuba bintal malik fa'alaihi ayyatiyal malik fa inna bintal malik la tuba'. Jawabannya itu, kalau orang hendak putrinya raja, silakan datang ke istana. Karena putri raja bukan perempuan jualan. Itu syarah Rosyafat itu. Habib Ali pun dibilang oleh Guru Sidin Abu Bakar Atas, alaika birrasyafat fa inna hinaka futuhat. Ikam Ali, belajarlah rasyafat, di sana ikam terbuka hijab. Habib Ali Sahibul Maulid, gurunya Abu Bakar Al-Atas. Nah, jadi apabila orang sudah terbuka hijab, mempunyai panca indera yang keenam yang disebut Nur Muhammad atau akal atau hati tadi, inilah orang yang menjadi khalifah Rasulullah, dan inilah orang yang selalu melihat akan jalalullah di dalam sembahyang. Maka dia mendapat di dalam sembahyangnya itu qurratul ain. Cuma tidak apa yang didapat oleh Rasulullah. Kalau sama, kalau Rasulullah ini mengenal Allah Ta'ala itu dilihatkan lalu waktu Mi'raj. Kalau orang yang berjalan di Nur Muhammad kada sampai ke situ juga, ma'rifatnya kurang. Nah, lalu menggiring, artinya memandangnya ini, futuhnya ini kurang juga. Ya timbul masalah, apakah qurratul ain itu khusus bagi Rasulullah ataukah orang lain bisa juga dapat itu? Jawabannya bisa, asal orang mutaba'ah lawan Rasulullah, dibari qurratul ain. Cuma bukan seperti qurratul ainnya Rasulullah. Rabi'atul Adawiyah itu menurut riwayatnya 1000 rakaat dulu sembahyang malam, hanyar guring.
lagi waktu ada bisi laki berucap lawan laki pian ada hajat kalawan ulun. Mun ujar laki aku ada hajat sidin kabulakan hajat dulu. Hanya sembahyang. Lamun ujar laki aku ada hajat langsung sembahyang 1000 rakaat. Ditanya orang kenapa pian Siti Rabi'ah jadi nangka ini ujar Siti supaya Rasulullah senang hati punya umat perempuan seperti aku. Artinya menggembirakan Rasulullah aja. Itu aja. Nah, kalau gampang. Dibuka akan hijab oleh Allah Ta'ala. Melihat keelokan Allah Ta'ala dan melihat kebesaran Allah di mana-mana. Ujar Rabi'atul Adawiyah naik ke atas satoh rumahnya di atas gunung. Jika ulun kada memandang bahwasanya dunia ini ciptaan sampian ya Allah, ulun ini kada hendak lagi membuka mata. Cuma karena dunia ini ciptaan pian itu satu-satunya kekasih ulun, maka ulun kada dulak membuka mata melihat ciptaan kekasih ulun itu. Ujarnya si Rabi'ah. Lalu bakas sidahnya di dalam kamar, dalam gunung lobang gunung. Uhibbuka hubbain hubban lawa wa hubban li'annaka ahlun lahu fa amma alladhi huwa hubbul hawa فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك عن قلبي حتى أراك فلا الحمد فيك ذا وذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. Ulun cinta lawan pian ya Allah karena dua faktor. Pertama cinta nafsu, kedua cinta asli. Cinta nafsu itu ulun menganggap bahwa ulun yang mengingat sempian, itu nafsu. Adapun cinta yang asli, sempian yang mengingatkan ulun, bukan ulun lagi yang mengingat sempian. Maka di dalam dua cinta ini tidak ada yang berhak dipuji hanya sempian. Itu bahasa kita ringkasnya. Bini-bini ya orangnya Be'ah Bahari, Rabi'atul Adawiyah. Coba kita kalau mau membaca Tabaqatul Auliya, Tabaqatus Sufiyah, kitab kita di sana tahu riwayat wali-wali. Ada nang riwayat huruf alif, nang awalnya alif Ahmad, Anwar, apa semuanya aneh. Ada nang mim Muhammad, ya kan? Nah, siapa apa kan itu ada di dalam apanya itu, di dalam harasatnya itu. Riwayat Aulia itu dari ini lahirnya pada tahun anu, hari anu, ngaji Al-Quran lawan si anu. Mbak itu mengaji fikih lawan si anu, tasawuf lawan si anu, ilmu alat lawan si anu. Mbak itu belajar wiritan amalan lawan si anu, sehingga dia masuk khalwat mulai tanggal sekian sampai sekian. Lalu dapat foto, lalu diantar keistimewaan yang disampaikan Allah kepada dirinya anu, wafat pada hari anu, kuburnya di anu, Yuzar. Ya. Itu ada pulang wa minhum anu itu ada itu. Tabaqatul Auliya, Tabaqatus Sufiyah.
Masrahnya Rawi, iya itu. Ada kitab-kitab itu semuaan kitab-kitab itu keluarnya dari Hadramaut, dari Tahrim. Alhamdulillah sudah banyak kita di Indonesia ini, bahkan orang sekumpul sudah banyak mangtulak ke Hadramaut. Cuma sangunya sebutin aja bisa bahasa Arab, itu aja. Jadi mengajilah lugat dulu 6 bulan. Kalau sudah bisa seantum dua antum, bigi-bigian, bigi-binggian pangganalnya, ya tulak ke sana. Ya apabila na'am lawan la, yang punya rancak ingatnya dua itu juga. Silih mengaji di sana tuh silih. Kemudian ujar Sidin di sini, keringkasan yang aku bacakan itu tadi, iya itu tadi, nang manusia ini terbagi dua. Ada yang hanya panca indera 5 aja, ada nang sampai 6 panca inderanya. Nang 5 ini banyak bener orangnya. Nah itu ada nang bisi panca indera nang ke-6 sedikit. Nah jadi nang sedikit ini adalah orang-orang nang terbuka hijab hatinya, akalnya, sehingga menembus sampai kepada memandang keelokan Allah. Dengan adanya pandangan kepada keelokan Allah, yang keelokan Allah itu tidak terpisah daripada zatnya. Cuma memancar ke lain-lain. Yang disebut oleh orang dahulu, bayang-bayangnya ada di seluruh alam. Bayang-bayang daripada keelokan ini. Pahamkah? Dan kata-kata orang lain, setiap apapun sesuatu pasti ada mengandung eloknya. Karena di situ ada mazhar kenyataan jamal keelokan Allah. Apabila kita sudah tembus pandangan kepada keelokan tadi, maka kita tidak pernah lagi duka cita. Habis mau apa? Nang dilihat itu nang bagus saja, maulah kita sakit hati. Nang rajin sakit hati itu melihat nang kada bagus, iya kalau, iya kalau. Nah, aja napa aja saburu-buruknya napa aja, pasti ada nang bagusnya, ada pintangannya nang bagusnya. Iya kah? Kalau dilihat misalnya kukus, ya kah? Dilihat bungkusannya pulang, tapi mencelang jiwa. Tapi yang penting rasanya bung. Itu iklan rokok. Yang penting rasanya bung. Wah, kalau orang sudah sampai ke makam Jamal situ nang dipandang lahumul busra, gembira terus-terusan. Di mana menangguh terus-terusan, lahum tuh khabar muqaddam jar majrur. Busra mubtadanya berdudi. Apabila jar majrur berdahulu jadi khabar, itu tufidut takhsis. Lawan tufidut dawam. Artinya orang itu aja nang kada sakit hati, dan gembiranya itu menaik terus, meningkat terus, ada pernah menurun, menaik aja. Karena sudah terbuka, tersilak, terbilak, terjalak jamalullah. Kalau sudah terbilak, tersilak, terjalak, manampil. Razaqanallah mahabbatahu, mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala, artinya lawan orang-orang itu tadi
ya ketujuh mengirimi Fatihah, mendoakan, mintu aja lagi almarhum ma'aman ahab, mintu aja lagi. Kita terus akan membaca kitabnya lah. Fa innal husna laysa maqsuran ala mudrakatil basar wala ala tanasubil khilqa wa imtizazil bayat bil umrah. Fa inna naqulu hadha khattun hasan, hadha sautun hasan, hadha farasun hasan, bal naqul hadha saubun hasan. Wa hadha ina'un hasan fa ayyu ma'na li husni sauti wal khatti wa sa'il asya'i lam yakun husnu illa bis surah. Nah, kita kan menyebut ini rupa yang bagus, ini kuda yang bagus, nyaman aja. Ini pakaian bagus, ini bejana yang bagus. Nah itu. Tapi kalau disebut ini suara yang bagus, melihatnya kita? Hah? Hah? Melihatkah? Cuma mendengar. Nang kita dengar tuh suara Allah. Mana suaranya? Adakah baikum? Ada. Ini sebagai dalil bahwasanya mesti ada, artinya panca indera yang keenam itu mesti ada. Lamun ini dengan waluh nyaman, memang ada bendanya, kelihatan lawan mata. Tapi kalau ini suara Nabi Daud, Nabi Daudnya kalau dilihat, suaranya didengar, tapi suara itu kalau dilihat juga, mana suaranya kalau dilihat? Berarti mahajatakan kaca indra nang keenam. Nah, ujar sidin. Ini sidin ini menyatakan kebenaran bahwasanya panca indra itu bukan hanya 5 aja, tetapi yang sebenarnya 6. Minta. Apalagi ini. Wa ma'lumun anna al-'aina tastalidu bin nadhar ila al-khattil hasan wal udhun tastalidu istima'an naqamatil hasanah at-thayyibah wa min syai'in min al-murraqat ila wa munqasimun la hasanin wa qabih. Fa ma'na al-husn alladhi tashtariku fihi hadhihi al-asya fala budda min al-bahthi anhu wa hadha al-bahsu yatul wa la yaliq bi ilmi al-mu'amalah ila al-itnabu panjang fihi. Fa nusarrihu bil haqqi wa naqul kullu syai'in namun ada tulisan bikulli banyak labihan. Kullu syai'in fajamaluhu wa husnuhu fi an yahdura kamalu al-laik bihi al-mumkin lahu. Fa idza kana jamu kamalatil mumkinah hadirah fa huwa fi ghaitil jamal wa in kana hadir ba'daha fala min husni wal jamal bi qadri ma hadar. Ringkasnya itu benda yang mengandung keelokan ada terbagi 2. Ada yang eloknya itu luar dalam penuh, tidak ada antaranya, tidak ada lowongan lain. Ada yang separuh aja eloknya. Pahamlah? Nah, oleh sebab itu kalau orang dilihatkan keelokan Allah cuma separuh, maka kegembiraan hatinya separuh juga. Kalau semua keelokan Allah dibukakan, maka kegembiraannya sempurna. Itu pahamannya. Kemudian, fal farasul hasan huwa alladhi jama'a kullama yaliq bil faras min hayatin wa siklin wa lawnin wa husni adwin saja kita apa buka. Kembali kepada si kuda tadi. Wa tayassuri karin artinya nyaman benar di apa? Dilajuakan. Wa parrin lari. Wal khatul hasan kullu ma jama'a ma yaliqu bil khatti min tanasubil huruf wa tawaziha wa istiqamati tartibiyah wa istintizamiha wal khusyain kamalun yaliqu bihi. Adapun tulisan yang disebut bagus itu rata. Baik segi dari atas ke bawah maupun dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas rata. Apabila rata tulisan itu bagus namanya.
malih ya mencari ngaratan ini bahanu kena wawanya pina buntu bahanu wawanya pina gondol luangnya jadi kata-kata apalagi kan kayak karacak ayam tulisan aduh sorong sendiri kadang-kadang kada kau baca kaliwaran bagus nih itu tulisan. Wal khatul hasan kullu ma jama'a ma yalif bil khati min tanasubil huruf wa tawaziha bersamaan wa istiqamah tartib durus nabna wa kullu shay'in kamalun yaliku bihi wa qad yaliku bi ghairihi diddu fa husnu kulli shay'in fi kamali alladhi yaliku bi fala yahsunu al-islamu bi illa ma yahsunu bil faras la yahsunu aqti ma yahsunu bi sawti wa la tasunu al-awani bi ghairi diddu abima tasnu bi thiyabu. Ringkasnya setiap sesuatu ini walaupun semuanya mengandung kebagusan, tapi namun kebagusan itu kada sama. Nah, kebagusan kuda lawan kebagusan sapi kada sama. Orang menyambat aja, kuda nang bagus, sapi nang bagus. Kada kawas sekaligus, 5 pas sekaligus nyambat. Sapi lan kuda dijadikan satu, 5 pa. Kada kawas. Jadi artinya kebagusan masing-masing itu masing-masing juga kada bisa dijadikan sama, kada bisa. Fala yasunu bima sabi habislah. Wa kadza kasailu asya fa in qulta fa hadhihi asya lam tudrak jami'a bi husnil basar misal al-aswat wa at-tu'am fa inna la tanfaqun an idrakil hawas laha fa hiya mahsusah wa laysa yunkaru al-husn wal jamal al-mahsus wa yunkaru sulanda bi idrakil husna wa inna ma yunkiru dhalika fi ghairi mudrakan bil hawas fa'lam anna al-husna wal jamala mawjudun fi ghairi mahsusat idh yuqalu hadha khuluqun hasan. Nah, jadi ringkas kata bahwasanya nang ngaran elok itu bukan hanya tertentu kepada benda nang kawa dilihat oleh panca indera nang 5 ini, tapi ada lagi panca indera nang ke-6 nang khusus untuk mencapai keelokan nang tidak sampai panca indera 5 ke dalamnya, yaitu keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh yuqalu hadha khuluqun hasan, hadha ilmun hasan, hadhi siratun hasanah, hadhi akhlaqun jamilah. Wa inama akhlaqul jamilah yuradu biha al-ilmu wal aqlu wal ifa was saja' wat taqwa wal karam wal muru'ah lil khair. Nah, misalnya lagi ada kata-kata orang itu punya akhlak yang baik. Sedangkan akhlak itu kada kau dilihat. Iya kan? Sebabnya di dalam. Cuma ciri-cirinya pertama alim, kedua kada gilaan, nang ketiga orangnya pula melaksanakan yang benar itu berani, yang ketiga orangnya sosial, ya kan? Nah, itu ciri-cirinya. Wa syai'un min hadhihi sifat la yudraku bil hawasil khamsi bal yudraku bi nuril basir al batinah. Yang tahu ini adalah orang yang mempunyai mata hati. Wa kullu hadhil khilal jamilah mahbubatun. Setiap nang benda nang baik tadi mesti dicintai. Wal masuk biha mahbubun bitab'in laman arafa sifatihi wa ayati dzalika. Wa anna al-amra kadzalik anna tiba'a majbulatun lahum bil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tabiat yang normal, akal yang normal pasti cinta kepada seluruh nabi-nabi, bukan sebahagian aja. Seluruh nabi-nabi itu dicintai, bukan sebahagiannya aja. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa ala hubbis sahabah, dan seluruh sahabat dicintai, bukan hanya Sayyidina Ali aja seperti Syiah. Itu kalau orang punya utak waras. Ma'annahum lam yushahidu ala hubbi arbabil madzahib misli Syafi'i wa Abi Hanifah wa Malikin wa ghairihim hatta anna ar-rajul qad yujawizu bi hubbuhu li sahibi madhhabi hadzal isyq fa yahmiluhu dzalika ala ayyum fi qadami amali fi nusrati madhhabi wa dzabbi anhu yakhatu bi ruhi fi qitali man yakunu fi imamih wa matbu'i
Fakam min damin uriqa fi nusrati arbabil madahib wa la tasyi'ri man yuhibbu syafi'i matalan falima yuhibbu walima walam yusyahid qattu suratah walau syahadahu rubbama lam yastahsin suratah fastihsanuhu alladhi hamalahu ala ibratil hub huwa li suratil batinah la li suratil zahirah fa inna suratul zahirah qad inqalabat turaban ma'at turabi. Misalnya orang cinta lawan Imam Syafi'i, padahal pada sezaman lawan Imam Syafi'i, ya tak? Ya kalau, tetapi membaca kitab karangan Sidin lalu cinta, nah lalu nang dicintainya itu Sidin melewat karangan. Karangan itu adalah sebagai tanda alimnya Sidin, pahamlah? Ilmu itu adanya di otak Sidin. Ya kah? Nah itu misalnya kah? Nisamunyaan ini kan adalah tujuannya satu aja, artinya bahwasanya ada panca indera yang keenam itu aja. Itu aja. Wa inna ma yuhibbu li sifatil batina minad din wa taqwa wa ghazati ilmi wal ihata bi madarikid din wa intihadihi li ibadati ilmi syar'i wa linasli hadal khairat fil alam hadhihi umurun jamilah la yudraku jamaluha illa bi nuril basirah fa amal hawasu fa qasratun anha wa kadzalik man yuhibbu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa yufaddiluhu ala ghairihi aw yuhibbu Aliyan li Allah wa yufaddiluhu yata'assabu. Nah itu yata'assabu kita apa? Ya kita dapat dari ta'assub, nah itu apa bersungguh-sungguh membantu ta'assub marang itu. Ya Syiah nyesarik beneran Abu Bakar dan Umar dan Utsman sarik bener. Sampai ada di antaranya Syiah daripada kecintaan Sayyidina Ali, wa asyhadu anna Aliyan Rasulullah. Sampai itu syahadatnya. Kalau terjadi di Basrah Bahari, di Baghdad, nah habaib ini nang ditungganginya oleh si Syiah ini. Sedangkan orang-orang tahu berataan, apabila habaib, kamana aja habaib kita wajib menurut, kita wajib taat. Sedangkan habaibnya ditungganginya oleh mazhab itu. Lalu orang umpatan ke sini. Ahmad bin Isa melihat nangka ini baik udah berjauh aja sudah. Nah itu ya kalau muhajir ilallah tak. Fala yuhibbum ilal ihsan al-istisna suratihim al-batinah min ilmi wa din wa taqwa syaja'ah wal karam wa ghairi. Fa ma'lumun anna man yuhibbu siddiq mathalan la yuhibbu 'azmahu wa lahmahu wa jildahu wa atrafahu wa shaqahu kullu dzalika dzala itu wa tabaddala wa adama lakin baqiya maka siddiq bi siddiqan wa sifatul mahmudah hal yang masadirul isyar jamilah fakana hubbu baqiyan bi baqai tilka sifat ma'azaw jami' suwar wa tilka sifat tarji'u jumlatu ilal ilmi wal qudrah idza alima haqa'iqal umur wa qadara ala hamli nafsihi 'alaiha bi qahri syahwatihi fajami khalil khairi tasa'amu ala hadhihi wasfain ilmu dan qudrat tadi huma ghairu mudratain bil hissi wa mahalluhuma min jumlatil badan juz'un la tajazza'u awal mahbub bil haqiqah walaysa al-juz' alladhi yatajazza'u suratun wa sikrun wa lawnun yadharu lil basar hatta yakuna mahbuban li ajrihi fa idzan al-jamal mawjudun fi siyar walau sadarat siratul jamila min ilmi ghairi ilmin wa basira lam yujib dalika hubban fal mahbub masdarus siyaril jamilah wal akhlaqul hamidah wal fadailus syarifah wa tarji'u jumlatu ila kamalil ilmi wal qudrah wa huwa mahbubun. Nah ini artinya keelokan itu timbulnya daripada ilmu dan kudrat. Keelokan itu timbul dari ilmu dan kudrat. Sedangkan yang bersifat ilmu dan kudrat siapa? Allah. Nah, jadi nang patut dicintai adalah Allah karena beliau bersifat elok. Karena beliau juga yang bersifat ilmu, beliau juga yang bersifat kudrat. Tapi ini nang kawa mencintai ini, orang nang bisi, orang nang mempunyai panca indera nang keenam aja.
بالطبع وغير مدرك بالهوس حتى أن الصبي المخلى تبعه إذا أردنا أن نحبب إليه غائبا أو حاضرا حيا ميتا لم يكن لنا سبيل إلا بالإطناب artinya panjang pendek fi wasli bisaja awal karam wal ilmi wasilatul hamidah fahuwa ma ta'ada dzalika lam yatamalak fi nafsihi wa lam yaqal la yuhibbah fa hal aghlaba hubbus sahabat radhiyallahu anhum wa bughdu abi jahlin wa bughdu iblis ta'ala Allah illa bil itnab fi wasl mahasin wal maqabih hal tadrukum bil hawas wa wasafan nas hatiman bisakha wa safwan khalidan ya kan nabi saja'ah wa wasafu khalidan bisaja'ah habatul qulub uban daruriyah ya kan misalnya aja itu Hatim At-Ta'i itu orang cinta beratan Hatim kenapa karena Hatim ini orangnya kalau bababari itu habis-habisan siapa kalau tujuh siapa kalau tujuh membangsa banyak dipintain itu mencari ratusan buruk dulu masih dapat ratusan buruk angsul 75 nya pulang siapa ketujuh nang kedua pulang Khalid bin Walid ini orangnya kada takutan lawan makhluk apabila sudah bendera perang di tangannya kada takutan tuh bang pokoknya berani kenapa kada takutannya maju habis saja sudah nah karena keberaniannya untuk agama di sini orang ini dicintai orang walaupun nang mencintai itu kada sampai berdapat pun Khalid bin Walid nang jadi Khalid bin Walid ini Habar bin Habar ini kisahnya minto waktu sudah berperang menang untung perang lalu santai duduk di atas gunung Khalid bin Walid ini macul kopiah mandak di atas gunung taguling ditiup angin kopiah ini buruk mana kopiahnya nah taguling sampai turun ke bawah gunung nangaran Khalid ini memberak kon kopiah ini biar kawal lit kalau usahanya memberak nang kopiah nang buruk itu banyak aja nang puga lagi jar Khalid nyawa kada tahu isinya itu sekalinya sudah dibukakan Khalid isinya ada pundutan itu di dalamnya sahalai rambutnya Rasulullah SAW dengan berkat sahalai rambut Rasulullah maka dia memimpin perang kada pernah kalah itu kisah Khalid bin Walid lihat ya jangan nggak kawan bapak juga memberak kopiah yang buruk itu cari nang puga aja nyawa kada tahu isinya ya Khalid hanya kopiah yang itu bang kalau nang di dalamnya itu yang penting nang di dalamnya bung habat sumul qulub hubban darwiyan wa laysa dzalik an nadhari ila suratil mahsusah wala an harbin yanaluhul muhib minhum bal idha hukiya min sirati ba'dil muluk ba'dil abtaril aldil adlu wal ihsan wa ibadatul khair wa ghalaba hubbu ala qulub mal yasin intishal ihsan il muhibbin fi bu'dil mazari hanya tempat wa na'id diyar jauh rumah faidan laisa hubul insan maksulan ala man asana ila dalam musim fi nafsih mahbubun wa in kana la yantahi qad ihsan ila muhib li'anna kullu jamalin wa husnin wa mahbubun surah zahiratun wa batinah wal husnu wal jamal yashmaluhuma adzraku surah zahirah bil basar adh-dhahir surah batinah bil basar batinah faman hurima al basar batinah la yudrikuha wa la yartaddu biha wa la yuhibbu wa la yamilu ilaiha man kana al basar batinah aghlaba alaihi min hawasil zahirah أنا أحب للمعاني الباطنة أكثر من حب المعاني الظاهرة فشتان بين من يحب نقصا مصورا على الحائط من سورته الظاهرة ومن يحب نبيا من أنبياء الجبل سورته الباطنة. Ringkasnya antara orang yang melihat cuma zahirnya aja, tidak melihat batinnya seseorang itu, maka cintanya itu adalah pendek. Tapi namun sudah memang bagian Tuhan kayak itu, ada orang yang dibari melihat zahirnya aja, kalau sampai ke dalamnya. Ada orang yang melihat yang di dalamnya itu, ada yang melihat luar dalamnya sekali. Oleh sebab itu kecintaan pada sama.
As-sababul khamis al-munasabah al-khafiyah bainal muhib wal mahbub. Nah, ini sabab cinta. Yang kelima yaitu ada persamaan. Ada persesuaian antara si yang cinta dengan yang dicintainya. Ya kan? Nah, seseorang bini-bini perempuan mana? Lalu berziarah ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan beloco-loco benar. Siti Aisyah itu tertawa melihat loconya si bini-bini ini. Siti Aisyah bertanya, "Ikam ini orang mana?" Jawabnya, "Aku ini orang Makkah." "Jadi ikam di Madinah ini guringnya di mana?" "Aku guring di rumah si Galuh anu." "Oh cocok," ujar Siti Aisyah. Cocok. Rasulullah bersabda, "Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa." Hati itu, jiwa itu apabila sudah berkecocokan, ya kan? Itu akan membawa badan ini bakal kasih. Tapi kalau sudah hatinya sudah kada berkecocokan, rohnya kada cocok, maka badannya menggiring. Jadi karena ini orangnya loco, bamalam di rumah nang loco juga. Ibrahim bin Adham sedang siahah berburu sampai di atas di hutan. Waktu sholat sampai, beliau membawa rote, kemudian rote diandak, pakaian diandak, senjata diandak. Beliau berwudu. Selesai berwudu, rotenya hilang, diambil oleh binatang, burung gagak. Sidin melihat gagak itu membawa rote tadi, timbullah marah. Sangun itu juga dibawanya di gagak. Sinapang ada di tangan. Napan ngasin mahancap. Sidin mahancap kan berkuda. Kuda itu berjalan di hutan. Nangaran hutan tadi bang ada lobang macam-macam. Iya kan? Nah, ada burung bebas di atas. Tadi dulu siapa? Burung. Sehingga Ibrahim ini kemudian burung tadi sudah menyeberang gunung. Ibrahim masih di sebelah sini aja. Itu sampai ke atas gunung, melihat, oh ada gagaknya duduk. Tapi rotenya kada ada lagi. Ujar Ibrahim bin Adham, walaupun rotenya kada ada, tapi orang yang menyuntikkan ada, tetap udah tebak orang lain. Begitu Sidin mengejar akan apa? Akan si burung gagak, di tengah jalan antara si gagak dengan Sidin ini ada orang yang dipasung badannya di atas tunggangannya sendiri. Ibrahim bin Adham lalu memberi salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibrahim bin Adham marah, lalu dipaculakan ikatan tadi. Lalu bertakun Ibrahim bin Adham, "Ikam ini siapa?" "Si anu." "Orang mana?" "Orang anu." "Napa gawian?" "Berdagang." "Di pakai sahikam?" "Ulun ini pun orang sugih, membawa harta saling banyakkan, di tengah jalan dirampok oleh penyamun perampok." Ujar orang Malaysia, perompak. Lalu ujar sikong, ambil hartanya, bunuh orangnya. Lamun kada dibunuh orangnya, kayaknya melapor ke polisi, cari polisi kita, jadi bunuh aja sudah. Ujar nang sikong, lamun kita sudah mengambil hartanya, orangnya orang dibunuh, kebanyakan dosa. Jadi putusannya, sudah, minta aja supaya orangnya nih hartanya kita ambil, orangnya kada kau melapor, kita pasung. Jadi dipasung balakang kudanya lawan balakangnya, jadikan satu, dipasung, diikat. Kemana kuda berjalan, pas itu ini berjalan. Jadi Ibrahim sudah berapa ini? 10 hari sudah sampai ini.
Umbah macam apa ikan makan? Ya ta subhanallah, saben hari burung gagak menyuapi ulun rote. Minah anyar tadi selesai na ulun makan rote. Uji Ibrahim rote unda kon. Lalu Ibrahim bin Adham tadi sesudah selesai itu sembahyang sebagainya, duduk di pinggir pasisir. Duduk serombongan sini melihat apa namanya? Ya melihat ombak sebagainya itu. Jadi raja. Jadi ini kan supaya jangan sampai ya stres macam-macam itu kan harus adakan waktu tersendiri untuk operasi utak nah. Ya kan? Ke pinggir laut. Nah, kenapa di situ melihat burung gagak lawan burung dara? Kada mau berpisah. Apabila ini berjalan juga. Apabila bertunduk, ini bertunduk juga. Ajaib ujarnya anak Ibrahim bin Adham. Maka ini gagak jenisnya. Nah ini burung dara belayan. Maka bakal kasihan. Ini mesti ada munasabahnya, mesti ada artinya apa kecocokannya. Nah. Sekalinya di para presiden tarabang pada dua sama patah batis keduanya. Nah ajar presiden bujur hadis Nabi al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa fama takhalafa minha tanah fama tanakara minha ikhtalafa. Jadi ujar Imam Ghazali dalam Ihya, soal orang maka kasihan ini bukan karena hurufnya itu sama antara si anu dan si anu hurufnya sama lalu berakuran sampai ke mati. Kada itu nang iyanya bujur nang kada sing salahan mulai di azal juga sudah ruhnya itu cucuk. Nah itu dari Imam Ghazali dalam ya jadi hitungan-hitungan itu berapa hitungan ngaran si anu, berapa hitungan ngaran cagar anunya pacarnya, dihitung kumpulkan berataan, itu potong sekian, itu lalu potong sampai 7 sisanya berapa, pergaduan menunjukkan ini bersatu ini dusta aja itu ngerasa. Dusta aja berasa. Nang mukhammas, musaddas, musabbah itu ya mutarlas ya tak di dalam kitab Ihya kalau ada itu ya masalahnya hitungan itu tulisan dusta aja sebenarnya. Nang iyanya al arwah junudun mujannada fama ta'araf. Nah kembalilah kepada ada surat di rumah, ada surat bunyinya begitu, sudah membaca selawat 15 kali anak buring. Sudah beberapa tahun-tahun kada terdapat jodoh Nabi dalam guring kada memimpi-mimpi. Di mana kesalahannya ulun? Itu dalam surat. Nah, jadi kesalahannya itu jawabannya rohnya belum jujur. Nah, itu tadi. Sudah kata jawab. Kalau ada orangnya mengirim surat ke sini, nah itu tadi jawabannya itu. Roh belum cucuk lagi. Kenapa jadi kada cucuk? Nah, itu kada tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah jadi kita nih kalau Papa mengesahkan ini tadi hasilnya itu bahwasanya ada panca indera yang keenam yang lebih penting daripada panca indera yang 5 ini, karena gunanya ini adalah untuk menembus hijab supaya mata hati kita ini langsung memandang kepada keelokan akan Allah atau kebesaran Allah. Dengan memandang kebesaran atau keelokan Allah, disitulah kegembiraan kita yang luar biasa dan kegembiraan yang sejati. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberi kepada kita mahabbah kepadanya dan kepada orang-orang yang mahabbah kepadanya dan kepada amalan-amalan yang membawa kita mahabbah kepadanya, dan semoga Allah ta'ala menyelamatkan batin dan zahir kita, dan semoga Allah ta'ala memberi kita terus-terusan di dalam ibadah dan mati di dalam syahadat, tetap di dalam ibadat, mati di dalam syahadat, tetap dalam ibadat, mati dalam syahadat. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin.